Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak bersyukur buat hari yang baru Tuhan berikan, kami percaya ada berkat yang baru, anugerah yang berlimpah untuk setiap kami mengawali sepanjang hari ini. Tuhan terima kasih biar saat ini kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Berbicaralah, berkata-katalah, tegur kami, ajar kami, ubahkan kami. Dan biar Tuhan Kau yang mengurapi setiap kami dan urapi firman-Mu, khususnya urapi mulut bibir hamba-Mu ini. Biar semua firman yang benar, yang hidup, yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, firman itu mengalir masuk di dalam kehidupan setiap kami, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, kami percaya waktu firman-Mu ini dilepaskan, ada kuasa dan otoritas Tuhan dicurahkan, sehingga setiap kami yang sakit kami disembuhkan, yang lemah kami mendapat kekuatan, putus asa kami punya pengharapan, dan kami terima mujizat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Hari ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah The Power of Hope. Sebuah kekuatan dari yang namanya pengharapan. Saudara, Ratapan pasal 3 ayat 22-24 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, kata harapan atau hope ya, dalam bahasa Ibrani, tikva, itu artinya adalah sebuah ekspektasi, sebuah keinginan, sebuah kehidupan. Ekspektasi, keinginan, kehidupan. Tapi dalam bahasa Yunani, elpis, itu artinya adalah sukacita, percaya diri akan keselamatan dan kehidupan kekal. Jadi bukan percaya kepada diri sendiri, tapi percaya kepada adanya keselamatan dan kehidupan kekal melalui Kristus. Nah saudara, kalau kita perhatikan justru kitab-kitab di dalam Alkitab yang mencatat banyak tentang kata hope atau kata pengharapan, penulisnya justru adalah orang-orang yang punya banyak penderitaan. Menarik ya. Justru bukan penulis yang sedikit mengalami penderitaan, nggak pernah menderita, hidupnya baik-baik aja. Enggak, ternyata mereka adalah orang-orang yang banyak mengalami penderitaan. Seperti siapa? Yeremia, Daud, Rasul Paulus. Justru merekalah orang-orang yang banyak menulis kata pengharapan di dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Menarik sekali saudara ya. Kenapa? Karena kita tahu Yeremia yang adalah juga penulis kitab Ratapan yang barusan kita baca, dia adalah seorang nabi dan dikatakan dia bukan nabi yang berhasil kalau dilihat dari pengukuran manusia. Kenapa? Karena sepanjang dia memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar pertobatan, saudara, gak ada satupun yang bertobat. Tidak ada satupun yang bertobat. Maka dikatakan Yeremia ini adalah the weeping prophet. Nabi yang meratap, saudara ya. Bahkan Yeremia sempat alami depresi. Kenapa? Karena dia merasa kok panggilan Tuhan tapi gak ada hasilnya. Sampai sempat di dalam kitab Yeremia dia menyatakan sempat ragu akan panggilannya. Dia sempat meragukan tentang apa yang Tuhan katakan. Kenapa? Karena dia tidak melihat hasil. Saudara, inilah Yeremia. Daud. Para ahli teolog, para teolog percaya bahwa Daud adalah orang yang dibuang atau di nomor sekiankan di keluarganya. Terlihat dari bukti-buktinya, ada beberapa ayat yang mengutip bahwa sekalipun ayahku dan ibuku membuang aku, waktu dihadapkan dengan Nabi Samuel, Daud malah tidak masuk hitungan. Nah, ada beberapa pandangan mengatakan justru bahwa Daud ini adalah yang tersingkirkan, yang menderita, yang tidak dipercaya. Justru orang-orang seperti inilah yang banyak mengatakan pengharapan. Bahkan Rasul Paulus kita tahu. Rasul Paulus banyak dari kitab-kitabnya dia tuliskan di mana? Bukan di dalam sebuah krus, bukan di dalam sebuah perjalanan liburan, bukan saudara. Tetapi di dalam penjara, di dalam dia kekurangan, di dalam dia mengalami karam kapal. Di sanalah kalimat-kalimat pengharapan itu muncul saudara. Nah maka dari itu saudara, kalau ada di antara kita yang hari ini sedang alami kayaknya putus asa, lemah, tidak lagi punya pengharapan, rasanya semua udah dicoba dan gagal lagi,
lebih banyak rasa putus asa, rasa tidak sanggup, rasa nggak mungkin berhasil, dicemooh orang kamu nggak mungkin sukses, dikata-katai orang udahlah kamu tidak mungkin berhasil, selalu dinomor duakan, dinomor tigakan, tidak pernah masuk hitungan. Kalau engkau ngalami itu, saudara dengar ini, engkau tidak sendirian. Dan hari ini firman Tuhan akan mengajarkan kita tentang kuasa dari sebuah pengharapan. Saudara, sepanjang hidup Nabi Yeremia, dia menantikan Israel, bangsa Israel alami pertobatan. Nabi Yeremia banyak ditolak. Kalimat-kalimatnya banyak yang digubris, dihina, bahkan sempat dimasukkan ke dalam perigi, hampir mati, saudara. Gak dianggap. Dan satu kali dia menubuatkan dan nubuatnya itu terjadi, saudara. Yang dinubuatkan terjadi, saudara ya. Dan waktu nubuatnya terjadi, harusnya kan orang berkata begini, wah bener ya Yeremia, yang dikatakan hebat, bener dari Tuhan. Enggak, ternyata saudara, malah Yeremia disalahkan. Malah Yeremia harus menyampaikan kata nubuatan dengan sembunyi-sembunyi kepada raja. Karena Yeremia hendak dibunuh. Yeremia tidak disukai banyak orang pada saat itu. Dan seandainya saja raja mengikuti masukannya, nubuatan yang dia dapat, raja dan seluruh rakyat itu selamat waktu itu. Kalau mereka mau ikut ke pembuangan. Tetapi justru apa? Orang-orang bilang, wah ini nabi sesat. Masa suruh kita masuk pembuangan? Saudara. Nah setelah terjadi pembuangan, berarti yang dikatakan benar kan gitu ya. Padahal masuk pembuangan selamat. Nah yang melarikan diri malah mati, saudara. Nah berarti kan harusnya orang percaya sama Yeremia kan. Lalu mereka tanya lagi, oke Yeremia sekarang kita mau percaya sama kamu. Coba cerita lagi apa kata Tuhan. Yeremia bilang, jangan pergi ke Mesir. Sekarang sudah waktunya kita menetap, katanya ya, di pembuangan. Jangan pergi ke Mesir, sudah menetap saja. Tahu nggak saudara apa yang terjadi? Bukannya orang percaya, malah akhirnya Yeremia dibawa paksa ke Mesir, saudara. Hidupnya berantakan, saudara. Tapi dari seorang yang berantakan hidupnya, yang kayaknya gagal menurut mata manusia, berantakan semua kayaknya rencana Tuhan dalam hidup dia. Tapi justru saudara, Yeremia inilah yang berkata, pengharapan ada di dalam Tuhan. Saudara ini mengajarkan kita bahwa pengharapan kita nggak bisa kepada siapapun. Jangan menaruh harap kita kepada siapa, bos kita, pemimpin kita, organisasi tempat kita bekerja, uang kita, jabatan kita, kenalan kita, orang-orang yang ada di pemerintahan mungkin yang berkuasa, yang menjadi backingan kita. Please stop. Berhentilah percaya kepada hal-hal itu semua. Berhentilah mengandalkan itu semua. Karena namanya manusia. Namanya organisasi yang dikelola oleh manusia. Semuanya bisa mengecewakan. Saudara, pengharapan justru disediakan oleh Tuhan untuk mereka yang putus asa. Kenapa? Karena kalau orang udah punya semuanya, mereka nggak butuh pengharapan. Mereka merasa hidupnya baik-baik aja. Mereka nggak perlu Tuhan, saudara. Justru pengharapanlah yang dapat membuat seseorang punya kekuatan. Coba kita lihat kitab Roma. Kita mau belajar banyak dari kitab Roma ya. Dari Rasul Paulus sekarang kita mau belajar. Roma pasal 5 ayat 3 sampai ke 6. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sekali lagi kalimat pengharapan dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan kata yang telah. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Percayalah bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita waktu kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus yang sama membawa pengharapan. Karena waktu Roh Kudus dicurahkan, di saat yang sama kasih Allah dicurahkan, maka di saat yang sama pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Siapakah pengharapan itu? Yesus Kristus. Roh Kuduslah sang pengharapan itu di dalam diri setiap kita. Dan dikatakan karena waktu kita masih lemah. Saudara, ada penjelasannya ya kalau kita lihat. Dalam keadaan tidak kuat lagi, dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah pikiran, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka,
pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara perhatikan, karena waktu kita masih lemah. Jadi pengharapan datang bukan waktu kita sudah kuat, sudah bertobat. Enggak, waktu masih lemah. Waktu nggak punya pegangan, waktu merasa nggak layak, waktu ngerasa nggak punya apa-apa. Di saat itulah, saat lemah itulah, dalam keadaan tidak kuat lagi, bahkan dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah pikiran kita, Kristus telah mati untuk kita. Saudara, pengharapan hanya di dalam Kristus, dan Kristuslah melalui kasih karunia yang memberikan pengharapan itu di dalam setiap kita. Nah saudara, bagaimana pengharapan yang sejati dapat muncul menurut kitab Roma pasal 5 ayat 3-6. Kita ada 3 poin saja secara singkat saudara. Yang pertama adalah respon. Respon. Waktu masalah datang, apa respon kita? Kalau kita lihat di ayat yang ketiga, bermegah dalam kesengsaraan. Ini adalah sebuah respon. Dia bermegah dalam kesengsaraan. Ini bicara mengenai sebuah respon yang bertolak belakang. Kenapa? Karena bagaimana seseorang bisa bermegah di dalam sebuah kesengsaraan. Kalau orang mau bermegah, waktu dia diberkati Tuhan, itu normal, saudara. Tapi di sini dikatakan bermegah dalam kesengsaraan. Loh, kok bisa, saudara ya? Karena begini, bahasa asli bahasa Yunani dari kata bermegah, artinya apa, saudara? Artinya adalah ini. Ada alasan ataupun gak ada alasan, tetap memuliakan Tuhan. Ada alasan atau tidak ada alasan, kita tetap memuliakan Tuhan. Itu yang artinya bermegah. Jadi bermegah itu bukanlah pada hal-hal lahiriah. Bermegah itu bukanlah pada diri kita dan kemampuan kita. Tapi bermegah itu apa? Ada alasan ataupun gak ada, saya tetap mau memuliakan Allah. Ini respon. Ini sebuah keputusan, ini bukan sebuah keadaan. Oh keadaannya baik, aku bermegah. Oh keadaannya gak baik, aku gak bermegah. Bukan. Ini adalah sebuah respon. Sekalipun keadaan lagi gak baik, apa respon kita? Saudara, ada sebuah ilustrasi pohon bambu. Dikisahkan ada seorang petani memiliki ladang yang luas ditumbuhi dengan banyak pohon bambu yang rimbun. Namun petani begitu sedih karena ladangnya kering. Ya. Sehingga banyak pohon dan tanaman lain yang pada akhirnya mati. Pada satu pagi, petani ini datang menuju ladang miliknya untuk memilih dari banyak pohon bambu, mana yang akan ditebang untuk dia bisa gunakan. Setelah dia memilih, akhirnya petani menjatuhkan sebuah pilihan kepada sebuah pohon bambu yang tinggi, yang rimbun dan sangat indah. Kemudian petani itu mendekati pohon bambu yang dipilihnya dan berkata, "Hai bambu, inilah saat yang telah aku nanti-nantikan. Telah tiba waktumu untuk kamu mulai dapat dimanfaatkan." Wah, tentu mendengar bisa dimanfaatkan, bisa berguna, pohon bambu excited, senang. "Oh ya, silakan tuanku. Silakan, aku bersedia, gunakan menjadi apa saja yang tuanku inginkan," kata si pohon bambu. Lalu petani bilang begini, "Kamu bambu yang sangat tinggi dan indah. Aku ingin menggunakanmu. Tapi ada syaratnya. Supaya kamu bisa saya gunakan, saya harus menebang kamu lebih dahulu," kata petani. "Oke enggak kalau saya tebang dulu?" Lalu si bambu kaget. "Apa? Tuhan mau menebang aku? Aku kan yang paling rimbun di antara yang lain. Aku yang paling berhasil bertahan di antara pohon-pohon bambu yang sudah habis. Dimakan oleh waktu, dimakan oleh suhu, karena cuaca yang ekstrim. Aku yang paling tinggi dan paling berhasil loh. Aku paling indah. Kalau sampai aku ditiup angin. Gak salah Tuanku mau menebang aku," kata sang bambu. "Ya," kata si petani, "memang benar. Kamu terlihat paling indah. Tetapi kalau aku tidak menebang kamu, aku tidak bisa menggunakan dan memanfaatkan kamu dengan maksimal." Setelah akhirnya si bambu itu berpikir sejenak, akhirnya bambu itu bilang gini, "Oke deh, tebanglah aku, it's okay." Akhirnya si bambu merelakan dirinya, merespon dengan merelakan dirinya, "Oke, tebang aku, gak apa-apa." Tapi petani belum selesai. "Bukan cuman itu loh bambu, aku bukan cuman harus menebang kamu, aku harus memotong batangmu dan daun-daunmu, agar aku bisa menggunakanmu sesuai dengan tujuanku."
Si bambu bertanya lagi, "Hah? Ditebang aja masih belum cukup, sampai harus dipotong batang dan daun-daun saya?" Kata si bambu. Petani menjawab, "Kalau kamu nggak mau ya aku nggak bisa menggunakan kamu maksimal." Akhirnya dengan nafas berat, bambu berkata, "Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Tapi masih ada lagi," kata petani. "Ruas-ruasmu menghalangi aku. Jadi aku harus mengeluarkan tulang-tulang yang ada dalam ruas-ruasmu itu." Sambil tertunduk si bambu berkata, "Lakukanlah apa yang menurut Tuhan baik untuk dilakukan." Dengan sebuah kerelaan, akhirnya sang bambu merelakan dirinya, dimanfaatkan dengan cara Tuhan. Lalu petani memulai pekerjaannya, dia menebang bambu tersebut, memotong batang dan daunnya, mengeluarkan tulang di ruas-ruas dari dalam bambu. Kemudian ia membawa si bambu ke sebuah sumber air dan menjadikan bambu itu sebagai alat saluran untuk mengairi tanah-tanah gersang yang ada di ladangnya. Dan akhirnya pohon-pohon dan semua tanaman pun tumbuh subur menghijau karena si bambu tersebut. Saudara, kalau kita belajar dari ilustrasi ini, respon si bambu itu menentukan pada akhirnya dia bisa digunakan oleh sang mahakarya atau tidak. Siapakah mahakarya? Siapakah sang maestro dalam kehidupan kita? Tuhan. Dialah sang maestro. Dialah pemilik hidup kita. Dia tahu masa depan kita. Sekalipun hari ini kita masih susah. Sekalipun hari ini kita nggak punya apa-apa. Sekalipun hari ini kita sedang ada di bawah. Tapi sang maestro tahu apa yang dia mau lakukan yang terbaik untuk kita bisa berguna buat ke depan. Mungkin rasanya sekarang nggak nyaman. Proses datang bertubi-tubi. Dengar, sang maestro kita, Tuhan Yesus, tidak pernah salah dalam memilih. Dia tahu apa yang dia sedang kerjakan dan dia sedang kerjakan itu di dalam kehidupanmu. Jangan menyerah saat ini. Jangan putus asa. Kenapa? Karena Tuhan sedang melakukan perkara yang hebat dan ajaib. Miliki respon yang tepat. Izinkan Tuhan berkarya penuh atas hidupmu. Sekalipun mungkin rasanya itu tidak nyaman dan tidak seperti apa yang kita bayangkan. Yang kedua, saudara, kita belajar adalah ketekunan. Yang kedua adalah ketekunan. Sikap tidak mudah menyerah, ada endurance, ketahanan. Saudara, kita nggak pernah tahu kapan masalah kita selesai, bukan? Kita hanya bisa lakukan apa? Kita hadapi. Kita butuh sebuah ketekunan. Saudara, satu kali, ini sebuah ilustrasi yang terjadi dalam kehidupan saya. Satu kali saya naik sepeda, waktu itu saya baru belajar naik sepeda, saudara ya. Bukan belajar naik sepeda untuk bisa naik sepeda lurus gitu, saudara ya. Maksudnya baru belajar naik sepeda jauh gitu ya. Perjalanan jauh ke gunung, kemana gitu ya. Nah, waktu itu saya didampingi oleh sepupu saya yang jauh lebih profesional, yang jauh sudah pengalaman, yang sudah sangat baik bersepedanya. Nah, waktu itu saya bersepeda bersama, dia udah menentukan nanti kita akan ke satu tempat. Saya nggak tahu tempat itu di mana, saya cuma mengikuti dia. Nah, waktu saya ditemani terus, dia dampingi saya walaupun dia harus melambat. Karena saya waktu itu pemula dan dia sudah profesional. Wah, dia dengan pelan-pelan, dia temani saya, dia dampingi saya terus. Satu titik saya merasa sudah sangat lelah, saudara. Saya terus berkata, sampai kapan kok? Ini kok udah lama, kayaknya nggak nyampe-nyampe kok. Saya udah nggak kuat nih. Saya mau turun, saya mau berhenti, saya mau minum. Enggak, dikit lagi. Dia bilang, dikit lagi. Dia buka GPS-nya di sepeda dia, saya tidak lihat. Saya nggak punya GPS di sepeda saya, saudara. Dia lihat, tuh di GPS, sudah dekat, kata dia. Sudah mau sampai, tuh kelihatan. Sambil kesel jujur saya bilang gini, bulan juga kelihatan kok. Cuman kan kita nggak nyampe-nyampe ke bulan. Terus dia bilang, enggak, tenang, pasti sampai. Terus. Dan betul, saudara, tanpa saya sadari, dengan saya terus didampingi, dengan terus saya di-encourage, terus dia mendampingi saya memiliki endurance waktu itu, saya memiliki ketekunan saat itu. Oke lah, bahasa Sundanya dikereuyeuh, saudara, udah dikereuyeuh aja lah pokoknya. Udah jangan lihat terlalu jauh yang di depan aja, kita jalani yang bisa kita jalani. Lihat aja kemana roda kita melangkah. Sudahlah, tidak perlu untuk lihat terlalu jauh. Tahu saudara, akhirnya saya sampai di tempat tujuan. Akhirnya saya sampai di tempat tujuan dan saya tidak turun untuk beristirahat. Sampai dengan selamat, sampai di tempat tujuan akhir itu. Saudara, akhirnya semua yang kita alami, masalah, harus kita jalani dengan ketabahan.
Walaupun harus perlahan terseok-seok, gak apa-apa. Kita jalani aja, tekuni saja. Dan paling penting ini saudara. Kalau bisa jangan pernah sendirian. Kita perlu partner doa. Kita perlu mentor-mentor rohani. Supaya waktu kita mulai lelah, mulai kita gak punya lagi pengharapan, kita bisa berbagi cerita. Kita gak sendirian. Oh tapi kan saya punya Alkitab, puji Tuhan kalau saudara cukup dengan Alkitab. Tapi seringkali orang menjalani masa berat, gak cukup Alkitab saja. Ada masa, ya dia harus sharing. Dia harus mendapatkan satu kekuatan dari mentor-mentor rohani ataupun orang-orang yang pernah melaluinya. Dan yang ketiga saudara, Alkitab mengajarkan kita untuk punya sikap tahan uji. Tahan uji adalah sikap di mana kita belajar kebal terhadap menghadapi masalah. Jangan suka baperan saudara. Jangan suka banyak main perasaan. Waktu ujian datang, belajarlah untuk kebal. Mungkin perasaan kita merasa, aduh sakit pak, gak nyaman pak, gak enak pak. Ya, perasaan kayak Tuhan kok ninggalin, Tuhan kok diam. Ya, memang terkadang kita diizinkan ngalamin merasa Tuhan jauh. Kok kayaknya Tuhan diam gak tolong-tolong, rasanya gak adil. Tuhan kok terus membiarkan orang jahat itu terus bertumbuh dan rasanya gak. Kita yang gagal, dia yang berhasil. Ya ada momen-momen itu ada saudara. Tapi it's okay. Bersandarlah pada apa yang kita baca, yang kita dengar dari firman. Jangan bersandar kepada pikiran kita. Orang yang hidupnya penuh pengharapan, pasti mulutnya penuh ucapan syukur saudara. Berhentilah mengeluh, karena keluhan kita tidak membawa kita kemana-mana. Belajarlah mengucap syukur dalam keadaan tidak enak. Sulit, sangat sulit. Justru yang sulit inilah yang kita harus kerjakan. Kenapa? Karena waktu kita mulai mengucap syukur dalam keadaan kita di bawah. Kita gak punya alasan bahkan. Kita tetap bersyukur. Maka ucapan syukur kita menjadi sebuah korban di hadapan Allah. Saudara, saya tutup dengan sebuah kisah. Dan ini adalah sebuah penelitian. Sebuah penelitian dilakukan oleh Harvard University. Dilakukan oleh seorang dokter bernama Kurt Richard. Dia mempelajari tikus-tikus dan dia mulai mencoba mereka dengan cara apa? Dicemplungin, dibernangin di kolam, saudara. Ya, di kolam yang dalam tentunya. Nah, si tikus-tikus ini dia mulai berusaha bertahan di air. Dia tidak punya pegangan, berusaha bertahan di air. Sekitar 15 menit. Sebelum mereka mulai tenggelam, karena udah 15 menit rasanya mereka udah gak pada tahan. Sebelum mereka tenggelam, maka diangkatlah mereka, dibersihkan, dan lalu diberikan waktu untuk bisa bernafas, diberikan makan, pokoknya ditreat dengan baik. Lalu gak lama kemudian, dimasukkan kembali ke air yang sama, dengan kedalaman yang sama, dengan luas yang sama, dengan tikus-tikus yang sama. Apa yang terjadi? Ternyata, menarik sekali, hasil eksperimen itu membuktikan tikus-tikus di ronde kedua yang sempat cuman hanya 15 menit di ronde pertama. Tapi waktu dia diberikan yang namanya tangan pengharapan. Waktu mereka diberikan pengharapan bahwa ada yang menolong mereka. Apa yang terjadi saudara? Di ronde kedua, mereka bertahan bukan cuma 15 menit. Mereka bisa bertahan 60 jam lamanya saudara. Beyond. Dari 15 menit yang tadinya itu rasanya kemampuan fisik para tikus. Tapi waktu mereka diberikan sekali pengharapan. Berikutnya waktu mereka menghadapi masalah yang sama. Mereka punya endurance, mereka bertahan 60 jam. Jauh sekali dibanding 15 menit awal. Kok bisa? Karena waktu seseorang punya pengharapan, saudara dengar ini. Waktu seseorang punya pengharapan. Dia punya kekuatan untuk menjalani hari demi hari dalam kehidupan dia. Sekalipun rasanya proses itu begitu panjang. Saudara dengar ini. Kalau buat eksperimen ini, jelas ini adalah eksperimen yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Tapi Tuhan kita, tangan pengharapan yang sesungguhnya yaitu Tuhan Yesus, yang selalu memberikan kita kekuatan, memegang tangan kanan kita, memegang tangan kita, dengan kekuatannya. Saudara dengar ini. Tangan pengharapan itu selalu diulurkan kepada setiap kita
yang selalu berharap kepada Tuhan saja. Maka dari itu saudara, dengar ini, apapun masalahmu, please, tetaplah berharap sekalipun kau tidak lagi punya pengharapan. Sekalipun kau berkata, udah gak ada lagi Pak, udah remah-remah Pak. Iya, saya tahu, saya pernah ada di posisi itu. Tetaplah berpengharapan. Sebab pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Tahu dari mana Pak? Janji firman Tuhan. Kalau saudara mendengar perkataan saya, saudara boleh gak percaya. Tapi kalau perkataan saya adalah datang dari firman Tuhan, kita semua harus percaya. Sebab firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman Tuhan sudah diuji dari waktu ke waktu. Dan firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Saya berdoa, saudara semua diberikan kekuatan yang baru menghadapi masa-masa sulit yang ada di depan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, menegur, menghibur, memberikan kekuatan yang baru untuk setiap kami. Pimpin langkah kami Tuhan sepanjang hari ini. Ada kekuatan yang baru, ada ketabahan, ada sebuah sikap untuk memegang yang namanya tangan pengharapan daripada Kristus. Sekalipun kami belum melihat, kami belum merasakan, tapi kami percaya dengan mata iman kami bahwa pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Tuhan, tolong setiap umat-Mu, mereka yang sudah lemah, mereka tidak lagi punya pengharapan, mereka dalam keadaan sakit, mereka dikatakan dengan vonis-vonis yang tidak baik, mereka dalam keadaan sangat kesulitan, sangat terjepit. Tuhan, saat ini juga pengharapan Engkau berikan, kekuatan yang baru Engkau berikan, sehingga ada ketahanan, ada endurance. Mereka boleh bertahan, berjalan di dalam kehendak Tuhan, hari lepas hari, sampai mereka boleh mencapai tujuan akhir yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.